Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 86025788. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA modul 4 mekanika dengan kegiatan praktikum 1 yaitu gaya. Yang pertama ada gaya listrik statistik, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya beban. Percobaan yang pertama yaitu gaya listrik statistik, dan alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini yaitu ada potongan kertas, sisir plastik, dan rambut. Maka percobaan yang kita lakukan dalam praktikum ini yang pertama yaitu kita sisir rambutnya kering beberapa saat. Kemudian, dekatkan sisir plastik ke potong-potongan kertas kecil tanpa menyentuhnya. Lihat, ternyata kertasnya tertarik. Ini menunjukkan adanya gaya listrik statis. Gaya ini timbul karena adanya gesekan antara sisir dan rambut yang membuat sisir bermuatan dan mampu menarik benda ringan lainnya. Selanjutnya, gaya magnet. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum gaya magnet ini yang pertama ada magnet, isolasi plastik, aluminium, seng, kertas, benang, dan jarum jahit. Baiklah langkah percobaan yang kita lakukan. Kita dekatkan magnet, kita lekatkan magnet pada setiap bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada, kita lihat, Ternyata benda-benda seperti jarum jahit dan seng tertarik karena adanya gaya magnet. Gaya ini hanya bekerja pada benda-benda tertentu, terutama yang mengandung besi atau logam magnetik. selanjutnya gaya gesek. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum gaya gesek ini yaitu yang pertama balok kayu, karet gelang, dan neraca pegas. Langkah percobaannya yaitu Letakkanlah balok di atas meja, kaitkan ujung neraca pegas pada balok, kemudian tariklah neraca pegas ke kanan perlahan-lahan. Catat penunjukan skala saat balok mulai bergerak. Tarik terus balok bergerak stabil. Catat gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerakannya. Sebelum bergerak, skalanya adalah 0. Saat akan bergerak menjadi 3,0 dan sesudah bergerak menjadi 2,5. Gaya yang kita berikan harus melebihi gaya gesek agar balok bisa bergerak. Gaya gesek berfungsi untuk menghambat gerakan. Perhatikan gaya yang diperlukan saat balok mulai bergerak. Biasanya lebih besar daripada saat balok sudah bergerak. Karena ada dua jenis gaya gesek, yaitu statis dan kinetis. baik, percobaan selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah Gaya yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Adapun contoh dari gaya pegas dalam praktikum ini yaitu karet gelang. Baiklah, mari kita lihat dan buktikan apakah benar karet gelang dapat menimbulkan gaya pegas. Mari kita lihat bersama. adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu karet gelang. Apabila ditarik, dia akan mengalami elastisitas dan kembali ke bentuk semula. Itulah yang membuat karet gelang ini mempunyai gaya pegas. Kesimpulan saya dalam praktikum ini yaitu karet gelang menimbulkan gaya pegas setelah diberi reaksi gaya dan kembali pada bentuk semula. Baik, yang terakhir yaitu gaya berat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada statif atau penyangga, katrol. Yang ketiga beban. Saya di sini membuat 5 beban. Lalu penggaris,
alat tulis, dan tabel pengamatan. Langkah percobaan. Pertama-tama, kita akan menggantungkan beban ke katol dan kita akan mengukur panjangnya. Taruh dulu. Oke, kita akan mengukur panjangnya. Baik, setelah kita mengukur kelima beban, selanjutnya kita catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar pengamatan. Kesimpulan dalam kasus ini yaitu Semakin berat beban benda yang digantungkan, maka akan semakin panjang pula karet gelangnya. Hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi